Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Unhas, Wakil Rektor 3, seluruh pimpinan Universitas Hasanuddin, para Ketua IKA Wilayah, Ketua IKA Fakultas, Pengurus Pusat, Dekan se-Universitas Hasanuddin, Prof. Amran Rasak, Prof. Arsunan, seluruh peserta yang dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah Indonesia masih berada pada pertumbuhan ekonomi 5,12% di saat ekonomi dunia tidak baik-baik saja. Posisi nomor 1 dan pertama dalam sejarah Republik Indonesia, sektor pertanian penyumbang berkontribusi kuartal pertama ini berkontribusi terhadap pertumbuhan bahkan menjadi jawara dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian di tingkat dunia, sektor pertanian kita, alhamdulillah berkat dukungan Bapak Ibu semua, terima kasih dukungannya selama ini, langsung tidak langsung, termasuk doa-doa Bapak Ibu semua. Sekarang kita pertumbuhan untuk Indonesia pertama dalam sejarah nomor 1, yang kedua di tingkat dunia kita berada pada posisi nomor 2 setelah Brasil. Peningkatan diraih nomor 1 dunia adalah Brasil. Ini data dari FAO yang terbaru. Indonesia berada pada posisi kedua dan seterusnya. Ini yang kita harus kawal. Alhamdulillah saat ini yang menjadi motor penggerak pembangunan sektor real khususnya PDB adalah pertanian, dan juga hal ini disampaikan pada saat pidato Ibu Menteri Keuangan di DPR RI. Ini harga pangan dunia khususnya beras itu berada pada posisi $640 per ton dan saat ini turun menjadi 390 ton. Terakhir datanya adalah 380 $80 per ton. Nah, ini kontribusi rakyat Indonesia. Kontribusi Indonesia berhasil menekan harga pangan seluruh dunia. Dari kita hitung kemarin, dunia menghemat, masyarakat dunia, konsumen menghemat khususnya beras, menghemat kurang lebih 1.000 sampai 1.500 triliun. Itu yang dihemat karena Indonesia insya Allah produksinya surplus, karena Indonesia adalah pengimpor pangan terbesar. Bapak Ibu sekalian, pertama dalam sejarah kita memberikan bantuan kepada Palestina 10.000 ton beras ke Palestina secara gratis. Ini bentuk kontribusi nyata Indonesia terhadap dunia, khususnya Palestina. Kemudian yang akan datang Jordan, ada beberapa negara akan datang ke Indonesia untuk kolaborasi sektor pertanian. Saudaraku, sahabatku semua, ini bukan saya, kita semua tanpa kecuali. Kami tidak mungkin duduk di tempat ini kalau kami tidak dididik dari Unhas, tidak dididik dari Sulawesi Selatan, tidak diajari dari sana. Karena kita harus akui, bukan saja guru kita, guru yang mengajari di kampus, di sekolah dan seterusnya, tetapi teman-teman alumni juga merupakan bagian daripada hidup saya, karena mereka lah yang memberikan masukan seperti yang pertemuan hari ini. Dan kita bisa berubah, bisa melakukan sesuatu secara eksponensial, bukan naik saja, tetapi karena ada kontribusi saudara-saudara kita, sahabat kita, atau sesama alumni. Nah, saudaraku, ke depan, mimpi kita ke depan adalah kita akan melakukan hilirisasi besar-besaran. Anggarannya 371 triliun. Bapak Presiden percayakan kami yang akan mengontrol, mengendalikan. Ini
Kita fokus pada komoditas yang impor dan komoditas yang demand-nya tinggi di tingkat dunia. Ekspor kita bisa lihat sekarang ada 371 triliun kita akan realisasikan. Nah, ini 57.000 triliun multiplier efeknya. Target kita menaikkan 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Kalau bisa naik ke depan, katakanlah 10 tahun, 20 tahun, bisa 5 kali lipat, Indonesia akan superpower. Itulah saya katakan kemarin, adalah dolar bisa $1 1.000 rupiah. Nah, banyak orang tidak paham karena tidak mampu memikirkan kecepatan ini. Jadi orang pesimis tidak paham, tidak mungkin mampu paham. Makanya dia pesimis hidupnya sehingga hidupnya susah. Kenapa? Dia tidak pernah optimis seperti Bung Karno. Dia tidak mampu membayangkan apa yang terjadi kalau kita gerakan Indonesia ini negara superpower ke depan. Kenapa? Indonesia adalah agroclimatnya. Kita negara agraris. Kemudian kaya dengan tambang. Kalau nikel ini kita jadikan semua menjadi baterai, kemudian mobil, kita kuasai 52% di seluruh dunia. Kemudian pertanian kita, CPO, karet, CPO kita nomor 1 dunia. Kemudian karet, nomor 2, nomor 3 dunia. Kemudian kelapa, nomor 1, nomor 2 dunia. Keadaan nomor 1, keadaan nomor 2. Sekarang ini nomor 2 dunia. Kalau kita hilirisasi dengan kekuatan kita, kita tidak kalah. Kita akan menjadi negara superpower ke depan. Persoalannya mau atau tidak. Ini yang sulit di negeri ini adalah terlalu banyak orang pesimis. Kalau mimpinya kecil, nggak mungkin hasilnya besar. Almost impossible. Tidak mungkin dia bisa mimpi besar. Kita baru beras saja dengan jagung, kita sudah gegerkan dunia. Amerika dirilis khusus oleh USDA, United States Department of Agriculture. Ini dia rilis bahwa RI makin berjaya. Ini di CNBC tidak salah yang rilis Thailand kecewa. Kami ke Rusia mendampingi Bapak Presiden. Juga demikian. Apa yang dilakukan? Transformasi apa dilakukan? Kami katakan kami transformasi dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Dan kami kita cluster bersama-sama. Mengembangkan di daerah rawa kita optimalisasi, yang dulu tanam 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produksinya 3 ton menjadi 7 ton. Kemudian kita membuat food estate di Merauke. Memang banyak kritikan, tidak apa-apa. Karena kritikan itu adalah selama konstruktif, itu kita harus terima. Kita harus terima. Kita tidak boleh terganggu oleh orang-orang yang tidak senang dengan kemajuan kita. Yang pasti tidak ada negara di dunia yang menginginkan Indonesia mandiri pangan. Satu pun, enggak ada. Yang kedua, orang-orang importir bersama kroninya pasti tidak senang. Semua importir, karena kenapa? 1 kali impor, kalau impor 7 juta ton, untungnya 2.000, itu untungnya 14 triliun, baru padi. Baru padi. Nah, ini yang tidak disadari, sebagian tidak sadari, ada yang tidak sadar dimanfaatkan, ada yang sadar dimanfaatkan, ada yang tidak sadar dimanfaatkan. Tetapi itulah dinamika yang kita harus hadapi, karena tidak mungkin kita sepakat pada satu titik dalam bernegara. Pasti ada pro kontra, dan itu harus kita hadapi dengan baik, dengan bijak, dengan wise. Yuk, follow sosial media kabarika.id dan subscribe YouTube kabarika.id untuk update informasi menarik lainnya.